Halo semuanya, perkenalkan saya Rivaldo Valentino dari SMA Katolik Sinlus 2 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti kompetisi literasi asuransi dengan judul karya Pentingnya Asuransi sebagai Modal untuk Financial Freedom bagi Pelajar. Selamat menyaksikan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kira-kira apa itu asuransi atau mungkin ada yang udah asuransikan gitu loh. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu asuransi? Belum tahu. Ada yang udah tahu? Kira-kira apa? Kayak mungkin pernah dengar kira-kira apa gitu. Boleh silakan. Oke, bisa jadi. Mungkin sekarang kita tampung dulu ya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian nih tentang asuransi sebagai kunci menuju financial freedom, yaitu melindungi aset dari resiko, menjaga gaya hidup tetap frugal, dan memutus rantai sandwich generation. Sebelum itu, perkenalkan aku Rivaldo Valentino. Hari ini aku yang membawakan materi ini buat teman-teman semua, agar kita semua itu lebih aware dengan uh, memiliki asuransi di masa depan untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, next. Jadi, kita punya beberapa permasalahan yang terjadi mungkin di era kita saat ini. Yaitu yang pertama, dua gen yang mungkin sering beradu gitu loh. Meski di media sosial kita sering beradu, tapi kita punya tujuan yang sama. Itu antara generasi Z dan milenial, itu tuh sama-sama ambisius mengejar financial freedom. Nah, yang kedua, tren yang mungkin sekarang aku lagi perhatikan dan aku mau sambungin ke materiku hari ini adalah tentang tren frugal living, yaitu menekan pengeluaran demi masa depan. Sebenarnya banyak tren-tren ekonomi sekarang itu yang lagi mungkin banyak dibahas, tapi aku sekarang mau fokuskan kepada frugal living ini dan juga the missing link, yaitu fokus pada menambah aset atau investasi tapi lupa menjaga aset dan proteksi. Jadi kayak in this economy, kita semua tahulah siapa sih yang nggak mau mencapai kestabilan ekonomi gitu loh. Kita semua pasti tentunya maulah di saat tua nanti kita semua itu kayak hidup enak dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita semuanya harus aware tentang apa sih yang proteksi terbaik kita di masa depan nanti. Aku punya piramida berpikir kita. Yang pertama di atas itu tentang investasi dan juga warisan kita. Dan yang kedua adalah tentang dana darurat dan tabungan kita untuk mencapai investasi dan warisan kita di masa tua nanti. Dan kira-kira apa yang menjadi fondasi penting di atas itu, di bawah itu semua, itu adalah tentang manajemen resiko dan asuransi itu sendiri. Kira-kira aku tadi kan ngomong asuransi terus. Apa sih definisi dari asuransi itu sendiri? Nah, asuransi menurut Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1992 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian dan lain sebagainya. Dan itu sama halnya dengan diucapkan dari teman kita Irvin itu tadi. Jadi bisa dibilang asuransi itu sebagai proteksi masa depan kita. Jadi di masa depan kita kan tentu nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Dan asuransi itu dapat berfungsi sebagai hal tersebut. Jadi ya mungkin kita sudah siapkan dana darurat sebegitu banyaknya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya suatu dasar, kita tentunya akan kehilangan itu semua secara tiba-tiba. Dan asuransi itu bisa melingkup semuanya. Seperti itu. Nah selanjutnya adalah antara asuransi versus frugal living. Jadi teman-teman sebelumnya pernah kepikiran nggak apa sih frugal living itu? Boleh silahkan. Benar banget. Jadi kan mungkin ya, in this ekonomi lagi ini ya. Jadi kita semua tuh pasti berpikir kalau misalkan kita kalau nabung sekarang nanti masa depan kita pasti bakal lebih aman. Tapi jujur, menurutku frugal living itu agak kurang pas. Karena kita terlalu menekankan tanpa ada enak-enaknya kita gitu loh. Nah, sedangkan kita tuh juga dalam hidup itu tentunya berproses untuk menuju masa depan itu tadi. Dan harusnya kita tuh bisa menyisihkan bukan malah mengurangi secara penuh. Nah, kita lihat dari asuransi versus frugal living. Banyak yang menganggap asuransi itu boros
atau nggak frugal lah istilahnya. Padahal dengan menyisihkan premi kita, yaitu kita anggaplah premi kita tuh asuransinya 500.000 per bulan, itu jauh lebih frugal daripada kehilangan 100 juta dalam semalam. Kan bisa bayangin kan. Dan premi asuransi itu adalah biaya tetap yang terukur untuk menghindari biaya tak terduga yang tidak terukur di masa depan nantinya. Dan sekarang mungkin aku punya satu study case yang buat bisa kita berpikir, itu adalah aku punya dua contoh orang nih. Ada si siaga dan si hemat. Si hemat itu ada Budi, terus si siaga itu ada Andi. Dua-duanya sama umurnya 25 tahun. Nah, Budi itu menerapkan frugal living. Dia frugal living ketat. Dia menabung 2 juta per bulan di saham dan nggak punya asuransi karena merasa dia masih muda, dia masih sehat gitu loh. Dan sedangkan Andi itu sama 25 tahun, gaya hidupnya serupa, dia frugal living juga, tapi menyisihkan 500.000 untuk asuransi kesehatan dan 1,5 juta untuk investasi masa depannya dia. Nah, sekarang kita punya kejadiannya. Keduanya itu terkena demam berdarah dan komplikasi harus dirawat 10 hari dengan total biaya 35 juta. Bisa kita bayangkan, kalau misalkan kita sama halnya dengan ini, kita kira-kira meskipun kita punya investasi itu tadi, ngeluarin 35 juta, kira-kira kita rugi nggak dalam satu malam? Rugi kan? Nah, sama halnya dengan ini. Dampaknya terjadi pada Budi, dia tuh harus menjual sahamnya. Mungkin pada saat itu pasar saham itu lagi turun. Dan itu tentunya menyebabkan kerugian daripada Budi itu sendiri. Dan tabungan setengah tahunnya itu tadi ludes seketika. Perjalanan menuju financial freedom-nya itu tentu saja keriset dari nol. Dan kita bandingkan dengan si Andi. Andi itu biaya RS-nya sudah dibayar oleh asuransi itu sendiri. Jadi dia nggak perlu pusing tentang tabungannya, apanya segala macam. Dan itu enaknya. Misalkan kita mengeluarkan premi per bulan 500.000, kita nggak perlu khawatir nantinya apa yang terjadi kita di masa depan. Dan portofolio investasinya tetap aman dan terus bertumbuh. Nah, maka dari itu aku mau bantu teman-teman. Mungkin teman-teman kan sekarang aku tahu lah kita sekarang masih umurnya di sini 17, 18 atau mungkin 19. Tapi jangan lupa kalian habis ini bertumbuh kan. Kalian habis ini umurnya mau menginjak, mungkin ada yang mau menginjak kepala 2 dan lain sebagainya. Pokoknya mungkin juga bisa menjadi referensi buat orang tua kalian juga gimana sih cara strateginya dalam memilih asuransi. Yang pertama, itu kita harus mulai dari yang paling utama, yaitu asuransi kesehatan atau rawat inap. Itu tuh wajib, guys. Atau mungkin teman-teman di sini yang punya BPJS. BPJS itu salah satu bentuk asuransi juga dari pemerintah. Dan ada juga asuransi swasta seperti Allianz dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah asuransi jiwa. Itu penting kalau misalkan kalian itu tulang punggung keluarga atau mungkin bahasanya sekarang itu sandwich generation gitu. Nah, selanjutnya dan yang nggak kalah penting adalah kita harus bisa memilih premi yang masuk akal. Jangan sampai premi yang kita pilih itu lebih dari 10% pendapatan per bulan kita agar nggak ganggu cash flow kita. Ini mungkin kalau misalkan kita sudah berpenghasilan, udah punya income, itu nanti teman-teman bisa mikirin gitu. Kira-kira dengan harga segini, itu nanti penghasilanku ganggu nggak ya? Terus kalian juga harus lihat, balik lagi ke poin selanjutnya adalah cek digital. Manfaatkan platform asuransi digital yang prosesnya simple dan transparan. Jadi jangan sampai asuransi kita semua itu malah menjegal kita. Jadi kita harus tetap bisa literasi, baca-baca dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya asuransi itu bukan penghambat kita menjadi kaya, namun sebaliknya, asuransi adalah sabuk pengaman saat kita memacu kendaraan menuju financial freedom. Jangan sampai niat hidup hemat kita atau frugal living itu hancur seketika hanya karena satu resiko medis yang nggak berproteksi. Jadi kalau misalkan kalian nanti di masa depan kalian sudah berpenghasilan, kalian harus pikirin kira-kira alokasikan dana kalian kemana aja. Jadi ada satu quotes yang mungkin bisa jadi pengingat buat teman-teman semua. Investing without insurance is like building a house on a sand. Jadi sekian dari aku. Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya, aku mau menjelaskan juga. Mungkin tadi teman-teman dengar premi itu apa sih? Jadi premi itu basically itu kayak biaya per bulan yang dibayarkan untuk asuransi itu tadi. Atau mungkin kewajiban. Jadi kewajiban
kita untuk membayarkan asuransinya. Terus habis itu setelah melakukan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan hak kita. Jadi seperti itulah sistemnya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan juga. Oke, silakan. Kriteria asuransi yang bagus. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi kriteria asuransi yang bagus itu uh, asuransi yang tentunya memiliki proteksi yang besar. Jadi yang bisa melindungi kita. Jangan sampai kayak aku bilang tadi, asuransi kita tuh menjegal kita sendiri. Jadi kita semua tentu harus tetap terus membaca kira-kira mana ya asuransi yang pas untuk kita. Kayak itu tadi, contohnya strategi memilih asuransi, kita harus bisa memilih asuransi yang sekiranya preminya 10% dari pendapatan kita. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memilih asuransi itu sendiri. Jadi kayak kalian harus lihat hak-hak yang akan kalian dapatkan, terus kewajiban-kewajibannya juga, dan lain sebagainya. Terima kasih, Irvin. Oke, Oke, mungkin aku akhiri ya karena mengingat waktu juga. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Sekian dari aku. Terima kasih. Dan itu tadi merupakan pemaparan materi yang saya berikan. Semoga apa yang dapat saya berikan menjadi suatu insight baru untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.